Halo pejuang BTN, balik lagi di Suprayonasi. Pada video kali ini kita akan bahas lagi soal dari buku Super Intensif UTBK SNPT dari Ganesha Operation, yang mana kita akan membahas subtes pengetahuan kuantitatif. Dan ini adalah simulasi yang ketiga ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton simulasi 1 dan 2, silahkan tonton terlebih dahulu. Tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis dan buku catatan kalian. Kita langsung ke soal yang pertama. Di soal yang pertama, di sini terdapat tabel yang menyatakan hasil operasi simbol silang dan simbol segitiga seperti ini. Kemudian ditanyakan nilai A yang memenuhi persamaan berikut ini. Untuk menyelesaikan soal ini berarti kita cek terlebih dahulu untuk satu bintang 3 yang ada di soal, yaitu 1, kemudian bintang 3 ya, silang 3 maksudnya. Nah, di sini 1 dan 3 berarti kalau kita punya angka 1 dan angka 3 otomatis nilai sama dengan 4 ya. Atau kalau misalkan kita pakai satunya di sini, 3 di sini juga sama aja. Ini sama dengan 4, berarti ini sama dengan 4, kita tuliskan ya. Kemudian kita punya 2 dikali A. 2 dan A di sini ada nilainya. Kita misalkan dia sebagai P aja dulu. Sehingga hasil yang ini kemudian dioperasikan dengan operasi segitiga dengan hasil 2 kali A, yaitu sama dengan P, maka kita bisa punya 4 segitiga dari P itu harus bernilai sama dengan 1. Cari hasil perkalian 4 dan per 4 dengan berapa yang hasilnya negatif 1, yaitu hasil ini ya, maka 4 dengan 1 teman-teman. Maka P-nya sama dengan 1, sehingga otomatis 2 dioperasikan dengan A harus bernilai dengan 1. Berarti cari 2 dioperasikan dengan A harus bernilai 1. Maka kita cari 2 dan hasilnya 1. Nah, ini ya. Maka nilainya sama dengan 0. Sehingga A-nya akan sama dengan 0. Berarti jawabannya adalah yang E ya. Gitu teman-teman ya. Kita lanjut soal nomor 2. Di nomor 2 ini diketahui barisan bilangan real U1, U2 sampai dengan UN plus 1 memenuhi UN plus 1 sama dengan UN ditambah UN plus 2 untuk setiap bilangan asli. N dengan U3 sama dengan 4 dan U5 sama dengan 6. Oke, berarti kita cek terlebih dahulu untuk soalnya itu UN plus 1 kita tuliskan dulu ya. Sama dengan UN ditambah dengan UN plus 2. Kita coba substitusikan ketika N-nya sama dengan 2. Kalau N-nya sama dengan 2 berarti kita dapatkan U2 ditambah 1 sama dengan U2 ditambah dengan U2 ditambah 2 ya. Berarti di sini U3 sama dengan U2 ditambah dengan U4 ya. Nah, di sini U3-nya belum ada. Adanya U2 doang, negatif 6. U4-nya belum ada ya. Maka kita coba ganti N-nya coba dengan 3. Ketika N sama dengan 3, kayaknya dapat ya. Nanti hasil yang ada di sini kita substitusikan ke sini. Coba dulu ya. Berarti ininya N plus 1 ya. Kalau N plus 1 otomatis nanti 1 tambah 3 berarti 4. Di sini U4, di sini U3, di sini U5 ya teman-teman ya. Sehingga U3-nya yaitu ada di soal, hasilnya ada 4. K4 ditambah U5-nya 6, maka U4 sama dengan 10. Sehingga kita bisa pakai untuk menyelesaikan soal yang di atas ya. Berarti U4-nya sama dengan 10, maka U3-nya itu sama dengan 4 ya. Oh, udah betul ini ya. Oke, berarti kalau gitu berarti N-nya jangan masukinnya N sama dengan 2 ya. Coba kita substitusikan N sama dengan 1. Kita hapus. Coba kita ganti ya. Kalau UN sama dengan 1, maka di sini U2 sama dengan U1 ditambah dengan U3 kan ya. Maka kita bisa punya sebentar. Sepertinya harusnya masukinnya N-nya sama dengan 2 aja tadi ya, sorry. Di N sama dengan 2, maka di sini U4, U3 sama dengan U2 ditambah U4 kan ya. U3-nya berarti yaitu 10, U2-nya belum ada, dan U4-nya sama dengan U3-nya sebentar. U3-nya negatif
U3-nya 4 ya, sesuai dengan soal. Ini salah lihat saya. Di sini 4 kurangi 10 sama dengan U2, maka U2-nya sama dengan negatif 6. Gitu, berarti pernyataan 1 udah langsung kejawab ya. Ini betul. Kemudian pernyataan yang ketiga juga udah betul ya, karena salah satu anggota dari barisan bilangan tersebut adalah 10, kita udah dapat nilai 10 nih, U4. Ini udah betul. Kemudian U7 dan U6, berarti U7 kurangi U6, berarti N-nya kita masukkan N sama dengan 4 ya. Coba kalau kita N masukin N sama dengan 4, maka di sini jadi U5 ya. Ini berarti U4 ditambah U6. U5-nya 6 di soal ya, U4-nya 10, maka U6-nya sama dengan negatif 4 ya. Gitu. Coba kalau kita masukin N sama dengan 5, maka di sini jadinya U6 sama dengan U5 ditambah U7. Ya, berarti U6-nya negatif 4, U5-nya 6 ditambah U7, maka U7-nya sama dengan negatif 10. Berarti kalau ditanyakan U7 dikurangi U6, maka nilai sama dengan negatif 10 dikurangi negatif 4 ya. Ini sama dengan negatif 6, berarti pernyataan kedua salah. Kemudian ke pernyataan yang terakhir, pernyataan yang keempat, yaitu U2025. Kalau kita cek ya, kita cek dari barisannya tidak pernah berbentuk bilangan selain bilangan bulat ya. Kalau kita cek dari U1, U2 dulu, U2-nya kan sama dengan negatif 6 ya. Kemudian U3-nya di soal itu 4, U4 itu sama dengan 10, U5 6, kemudian U6 sama dengan negatif 4, U7-nya sama dengan negatif 6. Teman-teman kalau bentuknya dia akan membentuk sebuah pola seperti ini. Jadi bentuknya itu genap, positif, kemudian negatif, positif, negatif, dengan angkanya itu 4, 10, 6. Habis ini juga pasti 10 nih ya. Polanya gitu. Sehingga kalau kita bisa simpulkan U2025 itu pasti berbentuk bilangan bulat, sehingga jawaban yang tepat adalah ada di 3 pernyataan. Jawabannya adalah yang D ya. Begitu teman-teman ya. Kita lanjut soal nomor 3. Diketahui barisan negatif 11, negatif 6, negatif 1, 4, dan 9, maka nilai dari U2033 dikurangi U2025. Kalau kita tengok bentuknya di sini merupakan barisan aritmatika ya. Kalau kita cek nilai bedanya atau selisihnya itu akan selalu sama, yaitu di angka negatif 5 sama dengan 5. Y 9 kurangi 4 kan 5 ya. 4 dikurangi negatif 1 juga 5, maka B-nya sama dengan 5. Dengan A-nya sama dengan negatif 11. Yang ditanyakan adalah U2023. Berdasarkan rumus UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Otomatis dalam hal ini kalau U2023 maka sama aja A ditambah 2033 itu dikurangi dengan 1, maka 2032 dikali dengan B. Maka hasilnya adalah A-nya negatif 11 ditambah 2032 dikali dengan 5 ya. Ini sama dengan negatif 11 ditambah 2032 dikali 5, maka 10.160 ya. Ini sama dengan 10.149. Gitu. Kemudian kita cari tinggal untuk U2025, maka ini A ditambah 2024 B ya. Sama dengan negatif 11 ditambah 2024 dikali B-nya 5. Maka ini sama dengan negatif 11 ditambah 5 dikali 2024 ya. Sama dengan 10.120 sama dengan 10.109. Tinggal kita kurangin teman-teman. Maka U2033 dikurangi U2025 sama dengan 10.149 dikurangi 10.000
109 sama dengan 40 ya. Jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini nilai dari akar pangkat 3 29.791. Ini materi SD ya, SD atau SMP kelas 7 lah ya. Untuk menyelesaikan bentuk seperti ini, teman-teman kita bagi 3 bagian belakangnya. Kemudian kita cari pangkat 3 yang mendekati dengan 29, yaitu 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu kan 27. Kemudian 29 dikurangi 27 itu sama dengan 2. Dan kalau kita tengok, di sini 3 dikurangi 3 sama 2 itu, angka 2 itu lebih kecil dibandingkan angka 3. Sehingga kita cari pangkat 3 berapa yang hasilnya belakangnya 1. Otomatis 1 ya. Karena ada 2 tuh yang belakangnya 1 kalau dipangkatkan 3 ya. Ada 1 pangkat 3 sama dengan 1 sama 9 pangkat 1. 9 pangkat 3 sama dengan 1. Kenapa kita ambil yang 1? Karena angka 2 lebih kecil dibandingkan angka 3. Maka kita ambil angka kecil yaitu 1. Maka hasilnya adalah 31 ya. Oke. Paham ya? Kita hapus biar kita langsung hitung aja. Kemudian dibagi dengan 4 pangkat 3 dikurangi dengan 1/50%. 50% itu kan setengah ya. Maka ini sama dengan 31 dibagi 4 pangkat 3 itu 64. Dikurangi dengan 1. 1 dikurangi setengah. Itu sama aja. 1 bagi setengah itu 2 ya. Maka ini hasilnya 2. Kita hapus. Jadi sini hasilnya 2 ya. Nah, 31 dibagi dengan 64 kurangi 2, 62. Kenapa kita kurangi dulu? Karena kan di sini ada kurungnya ya. Jadi 64 kurang 2, 62. 64 kurangi 2, 62. Ini adalah kelipatan ya. Maka kita bagi 31, maka 1/2 atau sama dengan 0,5. Jawabannya adalah yang A, teman-teman ya. Begitu? Bisa dipahami dengan baik nggak kira-kira? Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Di sini di nomor 5 diketahui persamaan eksponen 2 pangkat X ditambah 2 pangkat 6 dikurangin X sama dengan 24. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4-nya kita hitung. 2 pangkat X-nya kita tulis ulang. Nah, yang di sini 2 pangkat 6 min X itu kita bisa ubah menjadi bentuk perpangkatan yang terpisah. Maji 2 pangkat 6 dibagi dengan 2 pangkat X. Ya enggak? Bentuknya seperti ini. Karena kan kalau dibagi pangkatnya dikurang 6 dikurangi X ya 6 min X kan. Nah, kita misalkan bentuk yang kita punya ini, misalkan apa ya, P kali ya, P sama dengan 2 pangkat X. Jadi di sini P ditambah 2 pangkat 6 per P ditambah 16, sama dengan 16. Oke, kita kalikan dengan P biar bagus. Jadi ini P kuadrat ditambah 2 pangkat 6 dikurangi 16P sama dengan 0. Di sini berarti P pangkat 2 dikurangi 16P. 2 pangkat 6 itu 64 ya. Kita faktorkan jadi nanti P-nya min 8 ya. P-nya min 8 pangkat 2 sama dengan 0. Maka P-nya sama dengan 8 teman-teman. Karena P-nya 8 kita balikin lagi. P itu kan 2 pangkat X. Ini 8. 8 itu kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 3. Kalau basisnya sama kita bisa samakan penyebut pangkatnya, berarti X sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah yang belum selesai teman-teman, sorry. Yang diminta adalah 27 log 9X. Berarti kita tinggal substitusikan 27 log 9 dikali X nya sama dengan 3. Berarti 27 log 27. Karena basis dan numerusnya sama, maka kita bisa coret, maka nilainya sama dengan 1. Jawabannya adalah yang C ya. Begitu teman-teman ya, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 6. Di antara tabel pasangan X, Y berikut yang merupakan fungsi y f(x) sama dengan yang mana? Ingat ya, kalau yang namanya fungsi adalah relasi khusus yang memetakan anggota domain tepat satu ya.
harus kita highlight, harus tepat 1. Otomatis kita cari yang pasangannya 1 dari domainnya. Ini kan angka 1, yang A ya, angka 1 dia menjadi pasangan dari A dan C, ini salah ya. Kemudian yang C juga salah, ini angka 1-nya punya pasangan dari semuanya, otomatis dia tidak boleh, ini juga salah karena tidak 1. Nah, ini 1, 2, 3, 1 nggak bisa karena satunya muncul 2 kali. Nah, yang betul ini adalah ya, di domainnya harus punya pasangannya masing-masing 1, jadi tidak boleh mendua. Berarti jawaban yang tepat adalah di poin yang B ya. Gitu. Kita lanjut ke soal nomor 7. Persamaan kuadrat 3x pangkat 2 ditambah px dikurangi q sama dengan 0. Nilai dari P tambah 5-nya berapa? Berarti kita cari dulu nilai P-nya. Untuk mencari nilai P-nya, karena ini adalah akar-akarnya, maka kita bisa cari dulu teman-teman ya. Akar-akarnya kita bisa dapatkan dengan hitung aja. Kita anggap akar pertama itu X1, yaitu 5 ditambah akar dari 2025. Akar dari 2025 itu sama dengan 45 ya. Maka 5 ditambah 45 sama dengan 50. Kemudian untuk akar yang kedua, di sini ada 7 dikurangi akar 2025. Maka nilai sama dengan 7 dikurangi 45 sama dengan negatif 38 ya. Kemudian untuk mencari P, kita bisa gunakan rumus jumlah teman-teman X tambah 2 itu sama dengan negatif B per A ya. B-nya dalam hal ini adalah P, maka negatif B per A-nya 3. Hasil jumlahnya kita bisa tulis saja, X1 ditambah X2. X1-nya 50, X2-nya sama dengan 38, min 38. Maka otomatis ini sama dengan 12 ya. Sama dengan negatif P per 3. Maka otomatis P-nya sama dengan negatif P sama dengan 36, maka P-nya sama dengan negatif 36. Jawabannya adalah ya, belum selesai karena yang diminta adalah P plus 5. Maka P ditambah 5-nya sama dengan, jangan buru-buru kayak saya teman-teman ya, tadi hampir salah beberapa kali. Berarti tinggal kita hitung, hasilnya adalah negatif 31, cuma adalah yang B ya. Oke, tinggal kita lanjut ke soal nomor 8. Di sini kita punya Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah A min 9X tambah 8 dengan titik minimumnya sama dengan 5. Kalau kita punya titik minimum, itu sama aja kayak punya YP ya. Sementara rumus YP itu sama dengan negatif D per 4A. YP-nya 5, kemudian kita tuliskan aja semuanya ya, berarti 4A, A-nya itu berarti A. Kemudian di sini negatif B kuadrat ya, min 4AC kita kurung biar bagus. Jadi nanti sini 20A sama dengan negatif B-nya, berarti di sini ada A min 9 dipangkatkan 2 dikurangi 4 dikali A-nya A dikali C-nya 8. Maka tinggal kita hitung, berarti ini 20A, ini berarti negatif A kuadrat min 18A. Bukan 18 ya, 9, betul 18 ya. 18A plus 81 dikurangi 32A. Berarti nilai sama dengan, ini kita kali negatif aja ya, berarti negatif 20A. Ini berarti A kuadrat min 50A ditambah 81. Kita pindahkan ke kiri, 20-nya berarti A kuadrat dikurangi 30A tambah 81. Kita faktorkan, A-nya berarti min 3 dan A-nya min 27. Sehingga A-nya sama dengan 3 dan A-nya sama dengan 27 ya. Oke. Kalau sudah berarti tinggal kita substitusikan. Ketika A-nya ketika A sama dengan 3, maka otomatis P-nya sama dengan 1/3 dikali 3 ya, yang sama dengan 1. Dalam hal ini P-nya kurang dari Q ya. Kalau A-nya sama dengan 27, maka P-nya sama dengan 1/3 dikali 27, yaitu sama dengan 9. Maka dalam hal ini P-nya lebih dari Q, karena Q-nya kan hanya ada angka 3. Sehingga ini tidak mungkin ada dua hal, ada satu bilangan yang memiliki hubungan yang saling bertolak belakang gini. Artinya jawabannya adalah tidak dapat ditentukan hubungan P dan Q. Gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 9. Jika fungsi fx sama dengan 3 log b x min b,
dikurangi 3 melalui titik K 5 negatif 1 dan memotong sumbu X di titik L A, 0, maka nilai A dikurangi 17 titik. Oke, berarti kita coba buat mencari nilai B terlebih dahulu. Tapi sebelum itu saya rapikan dulu ya. Kita bisa mulai dengan mencari nilai B. Berarti kita punya nilai B dengan titik K 5,-1 ya. Berarti otomatis Y-nya kita ganti dengan negatif 1 sama dengan 3 log X-nya kita ganti dengan 5 ya. 5 min B dikurangi 3. Kita berarti tinggal kita pindahkan min 3-nya ke kanan, maka kita tambahin ya. Berarti sama dengan 2 sama dengan 3 log 5 min B. Oke, dalam hal ini tinggal kita bikin basis yang sama ya. Berarti 3 log 3 pangkat 2 sama dengan 3 log 5 min B. Karena basisnya sama, maka tinggal kita tulis numerusnya saja. Berarti 3 pangkat 2 sama dengan 5 min B, maka min B sama dengan 9 dikurangi 5, yaitu 4, maka B-nya sama dengan min 4. Oke, kalau sudah tinggal kita coba substitusikan nilai B-nya itu ke fungsi yang memotong sumbu X di titik L A, 0. Berarti kita coba cari nilai A di L A, 0 dengan fungsi yang sama ya. Berarti di sini hasil berarti 0 sama dengan 3 log, di sini kan X min B, X-nya kita ganti dengan A dikurangi negatif B dikurangi B, B-nya kebetulan negatif 4, maka A ditambah 4 ya. A tambah 4 dikurangi 3, sehingga ini sama dengan 3 sama dengan A log A, bukan A, ini harusnya 3 ya, 3 log A plus 4. Berarti ini jadinya 3 log 3 dipangkatkan 3 sama dengan 3 log A plus 4. Dalam hal ini berarti 3 pangkat 3 sama dengan A plus 4. 3 pangkat 3 itu sama dengan 27 dikurangi 4, maka A-nya sama dengan 23. Pertanyaannya adalah A min 7. Untuk mencari A min 17 maksudnya. Jadi A min 17 sama dengan 23 dikurangi 17 saja ya, berarti sama dengan berapa? 6. Jawabannya adalah yang A. Jadi teman-teman ya, kita lanjut ke soal terakhir pada video kali ini. Oke, diketahui persamaan X min 2Y sama dengan 10, kita ubah dulu ya. Yang tadi awalnya X min 2Y sama dengan 10, kita ubah jadi X sama dengan 10 tambah 2Y, biar gampang. Kemudian pernyataan berikutnya yaitu 2X ditambah 5Y sama dengan 11. Coba kita substitusikan ya. Substitusikan X ke persamaan, ini anggap persamaan 2 ya, ke persamaan yang kedua, sehingga kita bisa punya 2X berarti 2 dikali 10 tambah 2Y ditambah 5Y sama dengan 11, maka di sini jadi 4Y ditambah 20 ya, ditambah 5Y sama dengan 11, maka ini berarti 9Y sama dengan negatif 9, maka Y-nya sama dengan negatif 1. Karena Y-nya negatif 1, maka kita bisa dapatkan nilai X-nya. X-nya kan 10 tambah 2Y, maka dikali negatif 1, maka X-nya sama dengan 8. Oke, kita udah punya titik dari perpotongannya, yaitu A, B-nya. A, B-nya kan berarti di titik 8, negatif 1. Ini T-nya ya. Sehingga kita bisa manfaatkan hal tersebut untuk mencari gradiennya ya. Karena gradiennya sudah ada bentuk fungsinya, maka kita bisa manfaatkan rumus gradien itu, yaitu A ditambah 7B ya. Maka A-nya itu 8, B-nya itu negatif 1, maka nilai M-nya sama dengan 1 ya. Kemudian kita bisa manfaatkan, kita cari gradien dari MR apa nih? MRS ya. Dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Oke,
MRS-nya itu sama aja 1, maka Y2-nya kita ambil dari Q aja ya, berarti Q dikurangi ini loh, Q dikurangi 5. Q dikurangi 5 dibagi dengan P dikurangi 2. Kita kali silang, maka jadi P-2 sama dengan Q-5. Maka jadi kita tukar ya. Kita tukar P min Q sama dengan 5. Min 5 ditambah 2, berarti sama dengan negatif 3. Berarti jawabannya adalah yang B, teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, mungkin itu dulu ya yang dapat disampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Dan jangan lupa dukung channel ini untuk terus berkembang dengan klik like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga berikan feedback positif agar saya selalu semangat untuk membuat konten-konten semacam ini. Saya pamit dan sampai jumpa di video part kedua dan dadah.